Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qusral khair jami'al khairat bil hayat wal ma'ad. Lataifut tafsir utawi iki iku lembut-lembuting tafsir. Makna yang kita dapat dari Quran hanya sifatnya menangkap isyarat, menangkap kode. Penuh mengandung hikmah. Namanya lataifut tafsir. Al-latifatul ula utawi hikmah yang pertama yaiku qauluhu dawi Allah Ta'ala. Rupane dawuh ulul fadli minkum was-sa'ati. Yang dimaksud Abu Bakar, tapi Quran menyebutnya sebagai orang yang punya kelebihan keutamaan dan punya kelonggaran rezeki sangat kaya. Hadhihi syahadatun azimah minallah bifadli Abi Bakrin. Ayat ini merupakan kesaksian yang agung dari Allah yang Maha Suci, kesaksian tentang betapa unggulnya Abu Bakar. Ya, ulul fadli yang dimaksud Abu Bakar. Salah golongan Islam yang mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman dan hanya memuji-muji Ali bin Abi Thalib. Quran menyebut Abu Bakar itu ulul fadli was-sa'ah. Orang yang memang punya kelebihan, keunggulan, keutamaan. Karunia yang banyak dari Allah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui semua khulafaur Rasyidin yang nomor wahid Abu Bakar. Al-Quran menyebutnya ulul fadli. Wa annahu bahwa si Abu Bakar adalah afdolus sahabat. Seafdol-afdolnya para sahabat. Qala al-Fakhrur Razi ajma'al mufassirun ala anna al-murata min qawlihi ulul fadli was-sa'ah huwa Abu Bakr as-Siddiq. Telah sepakat para ahli tafsir bahwa yang dimaksud dari firman Allah ulul fadli, orang yang punya keunggulan, kelebihan, adalah Abu Bakr as-Siddiq. Wa hadhil ayatu tadullu ala annahu kana afdalan nas. Ayat ini menunjukkan bahwa si Abu Bakar itu adalah seutama-utama manusia ba'da Rasulullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ta'ala dzakarahu fi ma'ridil madhilah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulul fadli dalam konteks memuji-muji Abu Bakar. Ya. Wal madhu minallah bid-dunya ghairu jaiz. Pujian dari Allah kepada seseorang karena duniawianya itu enggak boleh. Kalau dia dipuji sebagai orang yang punya kelebihan, pasti yang dimaksud kelebihan maknawiyah, rohaniyah. Lebih ikhlas, lebih ridho, lebih alim, lebih dermawan, lebih taat, lebih takwa. Itu. Enggak ada Allah memuji Fir'aun, top, kaya raya, berkuasa. Memuji Fir'aun enggak ada. Allah puji-puji orang karena faktor keduniaan. Yang dipuji itu muji orang karena keunggulan maknawiyahnya. Kayak Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan wa innaka ya Muhammad jadi raja. Enggak. Ya. Berarti Abu Bakar dipuji Allah itu utama, unggul dari sisi maknawi rohani, akhirat. Fata'ayyana an yakunal muradu minhu al-fadla fid-din. Sehingga menjadi terang, menjadi nyata bahwa yang dimaksudkan dari ayat Dzul Fadli, ulul fadli, yaitu unggul di bidang agama. Wali annahu
lau urida bihi al-fadlu fid dunya, dan lagi pula anda yang dimaksud dengan ulul fadli itu kelebihan keunggulan di dunia, lakana qauluhu was-sa'ati tikraron. Nescaya firman Allah was-sa'ah itu pengulangan. Kalau al-fadli kau maknai kelebihan rizki, was-sa'ati kelonggaran rizki, dua lafaz itu jadi enggak bermakna, maknanya sama pengulangan. Beda kalau ulul fadli dimaknai al-fadlu fiddin, was-sa'ati longgar rizki di dunia. Maka dua lafaz itu masing-masing membawa makna. Ngerti ya? Falamma asbatallahu lahul fadlan mutlaq, dan ketika Allah menetapkan untuk Abu Bakar keutamaan, kelebihan, keunggulan mutlak tanpa disebut dunianya atau akhiratnya, wajib an yakuna afdalas sahabah, maka haruslah Abu Bakar itu menjadi seutama-utama sahabat ba'da Rasulullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Sa'ud, qauluhu ulul fadli minkum, ay ulul fadli fid din, orang yang punya keunggulan di bidang agama. Wa kafa bihi dalilan, bihi itu mahal rafa' fa'il dari wakafa. Ya. Cukuplah hal ini menjadi bukti dalil ala fadli siddiq, atas keutamaan Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Clear? Al-latifatu tsaniyah, hikmah yang kedua. Qauluhu ta'ala an yu'tu, aslinya Allah yu'tu, jangan bersumpah tidak mau memberi. Ada kalimat la. Fihi hadfun bil ijaz. Dalam kalimat an yu'tu ada pembuangan dengan uslub ijaz. Kayak bahasa singkat. Dan biasa karena keperluan disingkat. Orang kalau lagi bergembira, bersukaria, lagi ceria, senang asmara dengan istrinya oke-oke, cerita itu yang rinci-rinci. Mas, alhamdulillah, kula remen kalian jenengan. Irunge saya, masya Allah. Rambut jenengan saya, ambune eco. Dibaca satu persatu. Padahal sebetulnya kesimpulannya saya menurut. Ya. Tapi lagi mangkel loro hati. Ya apa dek? Enak. Pantas barang. Lagi mangkel ngomong dawa-dawa enggak gelem. Senengane disingkat. Ya. Ijaz. Bojomu mangkel lo cuma cak omong. Ya. Situasi darurat. Ya bahasanya harus ijaz. Koncomu melaku pinggir embong, ono truk karek jarak 5 meter. Iya langsung pokong dulu. Selamat. Dadak sampean ngapunten. Nyun sewu minggir sekedik 1/2 meter wonten truk badhe lewat. Ya selak mate ya. Kapan kita itu ijaz, kapan kita itnab. Berpanjang kata karena situasinya mendukung. Singkat karena juga terdesak oleh situasi kedaruratan. Itu ya. Zaman khutbah di kalangan masyarakat pekerja keras, karyawan pabrik, masjidmu di lingkungan pabrik, kesel nyambut kayak isu mas. Ya wis 5 menit aja surate kuliah kuluhu wis. Ndang mari. Ya. Ojo mau khutbah 1/2 jam ngawur. Ngantuk mau khutbah 1/2 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad huzifat minhu la. Benar-benar telah dibuang dari lafaz an yu'tu lafaz la nafi. Lidalalatil makna ala dzalik. Karena
hal itu sudah ditunjukkan oleh makna. Jadi kadang dibuang karena enggak dibuang pun juga sudah paham. Jenengan sampun dahar, sampun. Jawab sampun tok ngerti bahwa yang dimaksud sampun dahar. Ora kudu disebut lengkap, kula sampun dahar. Ya. Sampun. Sekiranya wis maklum enggak harus disebut. Bahkan andai salah i'rab tapi maklum itu enggak terlalu salah. Ya. Contoh akala Zaidan al-khubzu. Enggak kira orang memahami roti mangan Zaid. Ya tetap saja Zaid mangan roti. Sehingga oleh tenan keliru i'rab yang menyebabkan salah makna. Jadi daraba Zaidun amron, maknanya mesti Zaid mukul Amr, dadak maksud memboten karep kula Amr sing mukul Zaid. Kalimatnya aja ngono Mas. Nek kalimatnya Amr sing mukul Zaid ya daraba Zaidan Amrun. Jadi i'rab salah itu kalau enggak menimbulkan iltibas, salah makna masih ma'fu Mas. Tapi kalau menimbulkan salah makna ghairu ma'fuwin anhu ya. Enggak dima'fu. Maksudnya wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati alla yu'tu. Janganlah Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberi. Qala Zajjaj inna la tuhdafu fil yamin katsiran. La itu dibuang dalam kalimat sumpah katsiran sering. Qala ta'ala wala taj'alullah urdatan li aymanikum an tabarru. Jangan kalian jadikan asma Allah sebagai alat sasaran untuk sumpahmu. Antabaru sumpah untuk berbuat baik, apa sumpah untuk tidak berbuat baik? Sumpah untuk tidak berbuat baik. Alasannya, apa Mas Seman enggak jamaah? Kalau kadung sumpah, wallahi aku turu ra jamaah. Aku lek jamaah kan ngelanggar sumpah. Jaluk dikamplengi bocah ini. Yang apa sampean enggak wiritan? Kulo kadung sumpah dino iki mboten wiritan. Nek kulo dadak wiritan berarti kulo ngelanggar sumpah, jan njaluk dikampleng. Bersumpah untuk tidak berbuat baik itu adalah di sini Allah tabarru. Biasalah itu dibuang atau ditambahkan di dalam sumpah. La uqsimu bihadzal balad. Maknanya bukan aku tidak bersumpah, maknanya aku bersumpah, lanya tambahan. Fala wa rabbika la yu'minun. Maknanya bukan tidak demi Tuhanmu, fala wa rabbika. Maknanya ya demi Tuhanmu, lanya za'idah. Jadi la itu kadang dibuang, kadang ditambah di dalam sumpah. Orang Arab juga biasa, la wallah, la wallah, la wallah, 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 la wallah. Tambahin la iku laku. Yakni Allah tabarruk. Maksudnya Allah tabarruk. Wa qala Imru'ul Qais. Berucap si Imru'ul Qais. Faqultu yaminullahi abrahu qa'idan. Faqultu aku mengucap yaminullah demi Allah. Saya senantiasa duduk. Ini dulure kana. La yabrohu apa yabrohu. Syarate bariha fati'a infakka. Iso ngamal harus didahului nafi. Berarti aslinya la abrohu, la yabrohu, la tabrohu. Ana la abrohu. Adalah ya. Aku bersumpah demi Allah. La abrohu qaidan. Aku tidak berhenti-hentinya duduk di sini. Maknanya la abroh. Al-latifatu thalithah. Hikmah yang ketiga. Qauluhu firman Allah Ta'ala. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka Allah mengampuni dosa-dosamu? Suka kan? Suka kan? Nah, kalau kamu suka Allah ampuni dosamu,
you harus juga mau mengampuni dosa, apalagi keponakanmu sendiri. Mistah. Hadza khitabun bisighatil jam'i. Ini khitab dengan redaksi jamak. Harusnya anta Abu Bakar, tapi di sini pakai antum. Apa? Lebih adab, lebih menghormati. Kita juga kalau kepada kiai, antum ya Syekh. Ya. Orang kok anta ya Syekh, oh, enggak. Antum ya Syekh. Lebih menghormati. Quran juga ngajari kita menghormati Abu Bakar pakai antum. Domirnya bukan anta tapi antum. Wal muradu bihi Abu Bakrin as-Siddiq. Yang dimaksud dengan antum tuhibbun itu si Abu Bakrin as-Siddiq. Wa waradal khitabu bihadis sighati litta'zim. Khitab ini sampai dengan redaksi jamak litta'zim untuk lebih mengagungkan Abu Bakar, menghormati Abu Bakar. Kaqauli seperti firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra. Kami kata Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Itu lebih boso, lebih kromo inggil daripada saya yang menurunkan Quran. Lebih kromo kami yang menurunkan Quran. Bukan kami, Allah banyak. Allah tetap Maha Esa, tapi disebut dengan kami, lebih takzim. Dan sekaligus mengisyaratkan kita manusia diperintah terlibat dalam upaya menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah turunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril, kalau mahfud, Jibril bekerja turunkan pada Nabi Muhammad, sampai kita diperintah ikut dalam tanda petik menurunkan Quran kepada anak cucu dan generasi. Semuanya terlibat dalam upaya inna nahnu nazzalna dzikra, juga menjaga wa inna lahu lahafizun. Makanya pakai jamak. Qala al-Imam Al-Fakhr Razi, fanzur ila syakhsi alladhi kanahu Allah ma'a jalalihi bi sighatil jam'i. Coba lihat, renungkan kepada sosok namanya Abu Bakar. Alladzi kannahu, yang mana Allah menyebutnya dengan kunyah. Apa? Pakai nama kebesaran Abu Bakar. Ya. Bukan pakai nama aslinya Abu Quhafah. Tapi pakai nama kebesarannya Abu Bakrin. Betapa Allah menghormati Abu Bakar, menyebutnya ulul fadli. Lalu pakai antum lagi di sini. Luar biasa. Ma'ajalalihi, padahal begitu agungnya Allah. Allah yang sudah maha agung masih mengagungkan Abu Bakar. Abu Bakar diagungkan oleh zat yang maha agung. Betapa terhormatnya Abu Bakar. Aneh kalau ada orang menghina Abu Bakar. Bisighatil jam'i, dengan redaksi jamak. Renungkan kaifa, ini maf'ulnya fangdur tadi. Kaifa yakunu uluwu sya'ni. Bagaimana mas kira-kira? Begitu tingginya derajat Abu Bakar. Begitu mulianya derajat kedudukan Abu Bakar. Wahina sami'aha Abu Bakrin. Dan ketika Abu Bakar mendengar kalimat, tidakkah kamu ingin Allah mengampuni kamu? Kala Abu Bakar menjawab, pengen berarti ngapura Gusti Allah, nggih tentu Gusti, kula nggih kepingin, kula ngapura pun mestah. Saya akan bertekad akan melipat gandakan uang sakunya. Gara-gara ngilok ini malah uang sakunya ditambahi. Bala uhibbu an yaghfirallahu li. Nggih, tentu saya suka Allah mengampuni aku. Wa a'adan nafaqah, dan Abu Bakar kembali memberikan biaya hidup ila Mistah, kepada si Mistah.
Paham ya? Al-Latifatur Rabi'ah. Latifah yang keempat. Qauluhu ta'ala, innal ladzina yarmunal muhsanat. Orang-orang yang menuduh zina, wanita yang baik-baik merdeka, sudah punya suami, suaminya Rasulullah. Muhsanat disebut jamak, disamarkan, padahal yang dimaksud Aisyah. Walladzin, orang munafik dijamakkan, juga samar, padahal yang dimaksud mistah. Ya bukan orang munafik lah. Mungkin mukmin tapi rada ndendeng ya. Mukmin tapi rada mlebes. Rada embedi. Qala al-'allamah Ibnul Jauzi, fa in qila limaktasara ala dzikril muhsanat tunar rijal, jika dikatakan kenapa Allah hanya menyebut al-muhsanat, wanita yang baik-baik, kok enggak menyebut laki-laki? Orang yang menuduh perempuan baik-baik dituduh zina. Kok enggak kalimat itu orang yang menuduh perempuan maupun laki-laki yang baik-baik dituduh zina. Tuduhan zina itu dialamatkan kepada perempuan. Di sini enggak disebut laki-laki. Ngapain? Fal jawab anna man rama mu'minatan fala budda an yarmiya ma'aha mu'minan. Bahwa orang yang menuduh zina perempuan mukminah, maka pasti dia juga akan menuduh bersamanya laki-laki yang mukmin, ya. Karena enggak mungkin wanita zina dengan dirinya sendiri. Fastaghna an dzikril mu'minin, maka tidak perlu menyebut al-mu'minin, ya cukup al-muhsanat, al-mu'minat, al-ghafilat. Enggak perlu disebut al-muhsanin, al-ghafilin, al-mu'minin. Ya. Wa mithluhu qauluhu, adalah seperti ini juga firman Allah, sarabila taqikumul harra, pakaian-pakaian yang melindungi kamu dari panas. Emang fungsi pakaian hanya melindungi dari panas? Bagi orang pujon, bukan melindungi dari panas, Mas. Melindungi dari adem. Tapi sudah maklum, karena maklum dibuang. Aslinya kalau enggak dibuang, taqikumul harra wal barda. Pakaian yang melindungi kamu dari panas dan dingin. Al-barda enggak perlu disebut. Lagi pula ini turun di Arab. Di Arab umumnya pakaian itu melindungi dari panas. Andai Quran turun di pujon, Mas. Kira-kira kalimatnya taqikumul barda, gitu. Ya. Pakaian yang melindungi kamu dari dingin. Nah, di Quran ada pembuangan begini. Yang enggak ngerti, terus lalu di Quran dianggap mutlak, enggak ada buang-buang, enggak ada majazi. Lalu jadi radikal, kullu bin atin tolalah. Dikira itu enggak ada lafaz yang dibuang. Padahal maksudnya kullu bin atin sayyi'ah. Diddu sunnah, yang menentang sunnah yang dolalah. Kalau bin'ah itu tidak sayyi'ah, ya tidak dolalah. Ya. Zaman Nabi enggak ada madrasah, sekarang ada bin'ah. Zaman Nabi enggak ada mushaf, mulai zaman Abu Bakar ada mushaf bin'ah. Ya dah. Zaman Nabi enggak ada kaligrafi, sekarang ada bin'ah. Zaman Nabi enggak ada kampus Unisma, UMM, sekarang ada bin'ah semua. Zaman Nabi enggak ada NU, Muhammadiyah, PKS, sekarang ada bin'ah semua. Wah, itu kalau sesat terus bagaimana, Mas? Nah, kok sembarang-barang sesat. Itu. Taqikumul harra wal barda. Ya. Az-zakirinallaha katsiran wadz-zakirat. Di Quran. Orang laki-laki yang berzikir pada Allah dengan zikir yang banyak, wadz-zakirat, juga perempuan yang zikir. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Kepada mereka Allah persiapkan pahala yang besar. Itu yang diberi pahala besar itu
Kalau laki-laki zikirnya harus banyak. Kalau perempuan zikir sedikit cukup Mas. Karena ayatnya enggak ada lafadz katsiron. Oh enggak begitu Mas. Kalau adz-dzakirin ditambahi masdar katsiron, adz-dzakirat juga ditambahi katsiron. Jadi lafadz ayat itu adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirati katsiran. Ya, bahwa yang diberikan pahala besar surga bagi Allah dari Allah, laki-laki yang berzikir banyak dan perempuan yang juga berzikir banyak. Nah, tapi pada lafadz dzakirat enggak ada katsiron. Sudah maklum Mas. Gitu. Kamu ngerti apa enggak? Jangan dikira kalau enggak disebut itu lalu enggak dimaksudkan. Kecuali suami bodoh ya. Istrinya itu nyegat di ruang tamu, di jam, di tempat kedatangannya suami. Ya. Lalu istri itu jilbabnya ditondomi. Kalau suami cerdas, enggak usah deh, ayo ya. Berangkat mana? Diajak ke toko suruh milih jilbab, beli jilbab. Itu suami cerdas. Kalau suami enggak cerdas, lapor ditondomi, samun rusak Mas. Wo rusak tuh. Kenapa enggak membelikan? Karena enggak diminta, maka saya enggak perlu membeli. Dikiranya kalau enggak ada permintaan secara verbal, secara lisan, berarti enggak ada makna. Padahal makna yang tanpa ucapan itu lebih mengena bagi orang yang rasanya hidup, hatinya masih hidup. Kecuali kalau radar hatinya mati, kepekaannya sudah hilang, ya begitu. Rusak tadi, enggak Mas rusak. Ratuk kempluan. Maksudnya aroja taqikumul harra wal barda qalahu Zajjan. Dah.